Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Ardiansa dengan NPM 22700651638, mata kuliah IARP R01 dari divisi logistik. Di sini saya akan menjelaskan Enterprise Resource Planning tentang divisi logistik. Nah, di materi PPT ini saya akan membahas tiga materi. Yang pertama adalah SOP atau Standard Operation Procedure, yang kedua flowchart, yang ketiga activity diagram. Lalu di sini adalah SOP-nya. SOP atau Standard Operation Procedure menggunakan sistem. Pertama ada tujuan. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur operasional standar dalam penggunaan sistem aplikasi ERP di bagian logistik, guna memastikan kegiatan logistik berjalan efektif dan efisien. Kedua, ruang lingkup. SOP ini berlaku untuk semua karyawan bagian logistik yang menggunakan sistem aplikasi ERP untuk kegiatan pengelolaan inventory, penerimaan barang, dan pengiriman. Lalu yang ketiga ada definisi. ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan proses bisnis. Kedua, logistik, bagian yang bertanggung jawab atas pergerakan dan penyimpanan barang. Lalu inventory, daftar barang yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu penerimaan barang, yaitu proses penerimaan barang dari pemasok. Dan terakhir pengiriman atau proses mengirim barang kepada pelanggan atau ke lokasi lain. Lalu di sini ada prosedur operasional. Prosedur ada pengelolaan inventory, lalu kedua login ke sistem SOP, login ke sistem ERP. Yang pertama ada buka aplikasi ERP, masukkan username dan password, lalu klik login. Yang ketiga SOP memeriksa stok barang. Pertama pencet tombol navigasi ke modul inventory, lalu pilih menu cek stok, masukkan nama atau kode barang, lalu klik cari untuk melihat jumlah stok barang yang tersedia. Lalu SOP pembaharuan data stok. Yang pertama pilih barang yang akan diperbarui, lalu klik edit, masukkan jumlah stok terbaru dan klik simpan. Lalu SOP penerimaan barang. Pertama mencatat penerimaan barang, seperti caranya yang pertama navigasi ke modul penerimaan, lalu klik buat penerimaan baru, lalu masukkan nomor pesanan dan data barang yang diterima, periksa kondisi barang dan pastikan sesuai dengan pesanan, dan terakhir klik simpan. Yang kedua, SOP memperbarui stok. Yang pertama, setelah penerimaan barang disimpan, sistem akan secara otomatis memperbarui stok barang di modul inventory. Lalu yang selanjutnya ada SOP pengiriman barang. Yang pertama SOP membuat pengiriman baru. Langkah-langkahnya adalah navigasi ke modul pengiriman, lalu klik buat pengiriman baru, masukkan data tujuan pengiriman dan barang yang akan dikirim, lalu tentukan jumlah dan tanggal pengiriman, terakhir klik simpan. Yang kedua, SOP proses pengiriman. Langkah-langkahnya adalah pilih pengiriman yang telah dibuat, klik proses, lalu sistem akan mencatat status pengiriman dan mengurangi stok barang secara otomatis. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang flowchart divisi logistik. Ini flowchart ini dimulai dengan tombol start, lalu penerimaan permintaan pemesanan dari penerimaan permintaan pemesanan bahan baku. Lalu di sini akan ada pengecekan stok. Jika stok tidak sesuai, maka akan membuat ini permintaan pemesanan bahan baku. Lalu bila sesuai akan membuat daftar kebutuhan, lalu melakukan pemesanan bahan baku pengiriman bahan baku, lalu akan dicek pemasukan kualitas bahan baku. Jika kualitas tidak sesuai SOP, maka akan kembali ke pengiriman bahan baku. Lalu jika lolos ke pemeriksaan, akan masuk ke penyimpanan bahan baku. Setelah itu, lanjut ke persiapan pengiriman dan proses pengiriman dan penerimaan barang di outlet. Setelah penerimaan barang di outlet akan dilakukan lagi pemeriksaan kualitas barang diterima. Jika barang
kurang atau cacat akan dikembalikan ke proses pengiriman. Lalu jika barang sesuai pesanan akan masuk ke pelaporan dan selesai. Lalu di sini ada flowchart pengelolaan inventory. Yang pertama start, lalu login ke sistem. Setelah login ke sistem, kita memeriksa stok barang dan mengecek ketersediaan barang. Jika barang tidak ada, pemberitaan barang akan diberikan pemberian barang tidak tersedia ke stok barang. Lalu jika berhasil, barang masuk ke tempat barang tersedia. Lalu setelah barang tersedia akan dilakukan pembaruan stok. Jika iya, maka akan langsung ke perbarui stok. Jika tidak, selesai. Setelah pembaruan stok, simpan ke perubahan dan selesai. Lalu flowchart penerimaan barang. Dimulai dari start, login ke sistem, mencatat penerimaan barang, lalu masukkan ID barang dan tanda barang. Jika barang sesuai, simpan penerimaan. Jika barang tidak sesuai, lapor ke supervisor. Setelah itu, sistem memerbarui stok dan selesai. Setelah itu, flowchart pengiriman barang. Dimulai dari start dan login ke sistem, membuat pengiriman barang baru, lalu masukkan data dan tujuan barang yang akan dikirim. Setelah itu simpan pengirimannya dan langsung proses pengiriman. Setelah proses pengiriman selesai, sistem akan mengurangi stok barang dan selesai. Lanjut ke activity divisi logistik. Di sini ada 3 entitas, yaitu manufaktur, logistik, dan customer. Dimulai dari manufaktur, melakukan penerimaan permintaan pesanan bahan baku. Setelah itu pengecekan stok. Bila barang tidak ada, akan pengecekan stok lagi. Jika stok tersedia, akan dilakukan pembuatan daftar kebutuhan. Setelah itu pemesanan bahan baku. Setelah pemesanan bahan baku akan lanjut ke logistik dengan pengiriman bahan baku. Setelah itu divisualisasikan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan baku. Jika kualitas tidak sesuai SOP akan dilakukan pemeriksaan ulang. Jika lolos SOP, barang akan dimasukkan ke penyimpanan bahan baku. Setelah disimpan, barang akan dilakukan persiapan pengiriman dan proses pengiriman. Setelah proses pengiriman, lanjut ke penerimaan barang di order oleh customer dan memuaskan kualitas dan kualitas barang diterima oleh customer. Jika barang tidak sesuai, barang akan dikirimkan ke proses pengiriman. Jika barang sesuai dengan kualitas yang customer inginkan, barang akan diterima dan masuk ke pelaporan. Selesai. Lalu ke activity diagram pengelolaan inventory. Yang pertama, user login ke sistem dan mengecek stok barang. Setelah itu, sistem akan memeriksa stok barang dan mengecek ketersediaan barang. Jika barang tidak ada, sistem akan memberikan pemberitahuan barang tidak tersedia ke user. Jika tersedia, barang akan tersedia dan melakukan pembaruan stok. Lalu jika pembaruan stok selesai, jika pembaruan stok stok akan diperbarui dan kesimpan ke dalam perubahan dan selesai. Lalu ke activity diagram penerimaan barang. Yang pertama, user login ke sistem, lalu mencatat penerimaan barang dan masukkan ID barang dan data barang. Sistem akan menyesuaikan. Jika barang sesuai, akan masuk ke dalam simpan perubahan dan sistem memperbarui stok. Jika tidak, sistem akan membuat laporan ke supervisor dan selesai. Activity diagram pengiriman barang. User akan login sistem dan membuat pengiriman baru serta memasukkan data dan tujuan. Lalu sistem menyimpan pengiriman dan melakukan proses pengiriman serta mengurangi stok barang.
Sepertinya begitu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.